Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Yesinta Melkisandra, NPM B1A021023 dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Wisman, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sikap berbahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari sikap berbahasa? Perlunya mempelajari sikap berbahasa karena tidak semua orang menggunakan tata cara aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia tersendiri yang tidak sesuai dengan ejaan Kamus Bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai fungsi sosial untuk mengidentifikasi sebuah kelompok masyarakat. Kepedulian terhadap pemakaian bahasa tentu berkaitan dengan sikap bahasa yang ditunjukkan oleh penuturnya, baik loyal maupun antipati. Sikap berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu sikap berbahasa positif dan sikap berbahasa negatif. Sikap bahasa positif. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya atau bahasa yang digunakan oleh kelompoknya atau masyarakat tutur di mana dia berada. Sebaliknya, jika ciri-ciri ini sudah menghilang atau melemah dan dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok tertentu. Abdul berpendapat bahwa pemakaian bahasa yang bersifat positif ialah pemakaian bahasa yang memihak kepada bahasa yang baik dan benar, dengan wajar dan sesuai dengan situasi. Dietmar dalam Suwito memperlihatkan sikap positif adalah A. Keberhasilan suatu bangsa yang multibahasa dalam menentukan salah satu bahasa yang dimiliki bangsa tersebut. B. Kecermatan pemakaian bentuk bahasa dan struktur bahasa serta ketepatan dalam pemilihan kata yang dipergunakan oleh pemakai bahasa. C. Sejauh mengurangi atau menghilangkan sama sekali warna bahasa daerah atau dialeknya dalam berbahasa nasional. Sikap positif berbahasa Indonesia adalah sikap bahasa yang diwujudkan dengan 1. Kesetiaan berbahasa suatu upaya mendorong mahasiswa agar tetap berpegang teguh, memelihara dan menggunakan bahasa nasional, bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia, dan perlu mencegah adanya pengaruh bahasa asing yang berlebihan. 2. Kebanggaan berbahasa. Suatu upaya mendorong mahasiswa agar lebih mengutamakan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa dan lambang jati diri bangsa. 3.
kesadaran akan adanya norma kaidah berbahasa. Suatu upaya mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan norma, kriteria, kaidah, dan tata aturan yang berlaku dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta santun. Menyatakan sikap positif dapat dilakukan dengan 1. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia. 2. Sikap kebanggaan berbahasa Indonesia. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika bangsa Indonesia lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Sikap kebanggaan berbahasa Indonesia terungkap melalui kesadaran bahwa bahasa Indonesia pun mampu mengungkapkan konsep yang rumit secara cermat dan dapat mengungkapkan isi hati yang sehalus-halusnya. Yang perlu dipahami adalah sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini tidak mungkin menuntut kemurnian bahasa Indonesia atau sebagaimana aliran purisme dan menutup diri dari saling pengaruh dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia memberikan sumbangan yang signifikan bagi terciptanya disiplin berbahasa Indonesia, akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi pergaulan antar bangsa dan era globalisasi ini. Setiap warga negara yang baik mesti malu apabila tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap pemakai bahasa Indonesia demikian ini merupakan sikap yang positif, baik, dan terpuji. Sebaliknya, apabila yang muncul adalah sikap yang negatif, tidak baik, dan tidak terpuji, akan berdampak pada pemakaian bahasa Indonesia yang kurang terbina dengan baik. Sikap bahasa negatif. Adul mengatakan bahwa pemakaian bahasa bersifat negatif adalah tidak mengacukan pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak memperlihatkan situasi bahasa, tidak berusaha meningkatkan kemampuan berbahasa, dan tidak berusaha memperbaiki diri dalam kesalahan berbahasa. Garpin dan Matshiot dalam Suwito memberikan ciri sikap bahasa negatif pemakai bahasa, yaitu A. Jika seseorang atau sekelompok anggota masyarakat bahasa tidak lagi bergairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya, maka hal itu merupakan satu petunjuk bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang pada gilirannya tidak mustahil akan menjadi hilang sama sekali. B. Jika seseorang atau kelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat tidak ada rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. C. Jika seseorang atau kelompok anggota masyarakat sampai kepada ketidaksadaran akan adanya norma bahasa. Sikap pemakai bahasa Indonesia negatif bangsa Indonesia. Sebagai pemakai bahasa Indonesia, seharusnya bangsa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa Indonesia, mereka bisa menyampaikan perasaan dengan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
Mereka dibimbing untuk menguasai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.